Always something. What? What? What is your problem? What? Sudah lama gue gak nonton serial Netflix yang greget lagi sampai akhirnya gue ketemu Beef. Film-film Studio A24 punya ciri khas unik dan nyentrik dalam penyampaiannya, dan benar saja, Beef pun seperti itu. Walaupun plot filmnya tidak sulit dipahami, namun banyak arti tersirat yang kita tidak bisa pahami dalam sekali mencerna. Seperti lukisan pada tiap awal episodenya, tatonya Amy, pahatannya George, dan bahkan sosok hantu masa lalunya Amy yang mengerikan. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita kuliti filmnya. You say? What the f*** you say? Say it again! I dare you to say it again! Come here! Say that shit again. Psychos. Beef itu sendiri sebenarnya sebuah kata slang bahasa Inggris yang artinya masalah atau ribut dengan orang lain. That's Amy. She's the one tagging my truck, threatening our family. She's been fucking with me all year, man. So I met up with her to end our beef. Wait, what? Setiap episode dalam serial ini pun selalu diawali dengan sebuah lukisan yang sebenarnya dilukis oleh David Cowie, sang seniman Amerika yang di sini berperan sebagai Isaac. Pada episode pertama yang berjudul The Birds Don't Sing, They Screech in Pain, pesan pada lukisannya tampak cukup jelas. Ada gambaran daging sapi yang menggambarkan Beef itu sendiri, dan pada sisi sebelah kiri menggambarkan kaum kaya, dalam hal ini Amy, dan pada sebelah kanan menggambarkan kaum yang lebih miskin, dalam hal ini Danny. Lukisan ini menggambarkan sebuah permasalahan yang dilandasi dengan adanya kesenjangan sosial. Judulnya itu sendiri pun dikutip dari film dokumenter Jerman karya Werner Herzog yang berjudul Burden of Dreams. Werner berpendapat bahwa burung berkicau itu bukannya sedang mengekspresikan kebahagiaannya, melainkan meneriakkan kepedihannya. Ini menganalogikan kehidupan dari Amy dan Danny yang kelihatannya oke-oke aja, tapi sebenarnya memendam banyak kepahitan. Pada episode 2 yang berjudul The Rapture of Being Alive, lukisannya menggambarkan seorang wanita yang berada dalam ruangan isolasi sebuah RSJ, dan pada punggung belakangnya ada muka senyuman. Ini menggambarkan kehidupan Amy yang sebenarnya penuh stres dengan emosi yang ia pendam, namun ia tetap tunjukkan muka normalnya di depan semua orang, termasuk orang-orang terdekatnya. Judulnya itu sendiri bisa ditranslate sebagai gairah dari menjadi hidup. Rapture itu bermaksud perasaan senang atau girang yang intens. Di sini kita bisa melihat bahwa di saat Danny dan Amy saling membalaskan dendamnya, mereka mendapatkan perasaan rapture itu. Perasaan tersebut malah membuat mereka merasa hidup, perasaan yang membuat hidupnya menjadi semakin greget. Episode ketiga berjudul I'm Inhabited by a Cry, dan lukisannya menggambarkan kedua pasangan yang melakukan pengkhianatan. Ini jelas menggambarkan perselingkuhan yang mulai terjadi antara Amy dan Paul, serta George dengan Mia. Padahal mereka berdua sedang mengikuti couple terapi. Pengkhianatan juga terjadi di gereja Danny yang tadinya ia melakukan pekerjaannya secara sukarela, ia jadi merencanakan untuk menipu pengerjaan renovasi gerejanya. Judulnya itu sendiri berarti Aku Dihuni Oleh Tangisan. Ini jelas menggambarkan kehidupan Danny yang penuh dengan kesesakan, dan akhirnya ia melepaskan tangisan dari permasalahan hidupnya. Episode keempat berjudulkan Just Not All at the Same Time. Lukisannya menggambarkan seorang wanita lusuh dengan pakaian compang-camping. Ini menggambarkan Amy yang mana pada episode ini berusaha untuk meninggalkan sosok dirinya yang penuh dengan masalah, dan ia mengecat serta merubah rambutnya menjadi pendek dan pirang. Judulnya itu sendiri yang bermaksud kamu bisa memiliki segalanya hanya tidak dalam waktu yang sama, menyindir perkataan Amy itu sendiri di talk show yang ia narasumberkan. Amy berkata seperti ini. I mean, why am I telling you this? Because I want you to know that despite what everybody tells you, you can have it all. Tetapi ternyata hidupnya pun sedikit demi sedikit mulai menimbun kekacauan yang tidak lama lagi akan erupsi. Memang Amy mungkin bisa memiliki segalanya, hanya bukan dalam waktu yang bersamaan. Pada episode kelima berjudul Such Inward Secret Creature, lukisannya menggambarkan foto keluarga yang mana otaknya memiliki noda-nodanya tersendiri. Gambaran ini menganalogikan bagaimana masing-masing karakter di Beef terlihat baik-baik saja semua secara eksternal, tetapi memiliki hal internal yang disembunyikan. Seperti Amy yang berselingkuh dengan Paul, George yang berselingkuh dengan Mia, Fumi yang ternyata diambang kebangkrutan, Naomi yang mau mengkhianati Amy. Judulnya itu sendiri dikutip dari novel karya Iris Murdoch yang berjudul The Sea, yang bermaksud bahwa manusia itu adalah makhluk yang seringnya melihat ke dalam dirinya dahulu, baru ke orang lain. Dengan kata lain, selalu mengedepankan ego kita tanpa kita sadari. Episode ke-6 berjudul Withdraw a Magic Circle.
Lukisannya berbentuk orang dengan bunga-bunga warna-warni namun berlatar belakang hitam. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa beef antara Amy dan Danny mulai mereda dan mereka sudah mulai bisa melanjutkan hidupnya dengan damai. Namun background hitam itu menggambarkan bahwa mereka akan masih tetap dihantui akibat dari perbuatan mereka. Seperti yang terjadi pada episode ini. Naomi yang mulai mengetahui dan mau melaporkan road rage itu kepada Jordan. Dan juga Isaac yang dipenjara akibat ketahuan mendobrak masuk ke rumah Amy. Judulnya itu sendiri menggambarkan bahwa kita sebagai manusia itu sering menciptakan lingkaran aman menurut kita sendiri. Seperti Amy yang hidupnya berantakan namun tetap menganggap bahwa semua baik-baik saja dan itu bukan salah dia. Episode ke-7 berjudul I Am a Cage atau Aku adalah sebuah kandang. Lukisannya itu sendiri seperti sedang menggambarkan mayat-mayat yang sudah tercabik-cabik oleh burung gagak. Ini seperti ingin menggambarkan bahwa walaupun pada episode ini ceritanya sudah 8 bulan berlalu dengan mulus, Amy dan Danny hanyalah mayat yang semakin sekarat dan perlahan akan habis. Walaupun tensi dalam hidup mereka sudah mereda dan membaik, tetapi mereka seperti berada di dalam sebuah kandang dari konsekuensi perbuatannya masing-masing. Amy yang masih selama ini memendam perselingkuhannya dengan Paul, dan Danny yang selama ini memasang instalasi listrik sendiri pada rumah baru orang tuanya, di mana nantinya akan terbakar. Judulnya dikutip dari buku karya Franz Kafka yang mengatakan bahwa I am a cage in search for a bird. Aku adalah sebuah kandang yang sedang mencari burung. Mereka berdua adalah sebuah kandang kosong yang sedang mencari burung atau dalam artian mencari makna hidupnya. Walaupun selama ini hidupnya sudah baik-baik saja, tetapi seakan masih ada lubang yang perlu diisi. God, we are so lucky. We sure are. Pada episode 8 berjudul The Drama of Original Choice. Lukisannya nampak kurang jelas, namun ini adalah gambaran 3 orang anak. Bisa kita simpulkan ini adalah Amy, Danny, dan Paul. Lalu banyak pita-pita warna-warni yang melingkari tubuh anak-anak tersebut. Ini menganalogikan jalan hidup yang dipilih oleh masing-masing karakter dan mempunyai keterkaitan. Muka anak-anak tersebut seakan dicabik-cabik oleh kuas gambar. Ini ingin menggambarkan masa lalu gelap para karakter tersebut yang akan diceritakan pada episode ini. Judulnya yang berarti drama dari pilihan orisinal adalah referensi dari penulis Simone de Beauvoir pada bukunya yang berjudul The Ethics of Ambiguity, yang mana mengatakan bahwa pilihan moral itu bebas dan karena itu tidak dapat diramalkan. Seseorang tidak menjadi dirinya sekarang ini berdasarkan masa kecilnya, melainkan berdasarkan dari pilihan dirinya sendiri dia mau menjadi seperti apa. Seperti yang kita bisa lihat, Amy dan Danny menjadi seperti sekarang karena mereka menyalahkan masa lalunya. Amy yang mengetahui bahwa bapaknya berselingkuh, dan Danny yang dibully pada masa kecilnya. Padahal sebenarnya orang bisa memilih sendiri dia mau menjadi seperti apa. Lalu pada episode 9 yang berjudul The Great Fabricator, lukisannya menggambarkan suatu hutan gelap yang di belakangnya terlihat banyak hal-hal yang tersembunyi. Kita juga bisa melihat ada sosok wanita dan laki-laki yang seperti sedang sekarat di antara pepohonan tersebut. Ini sebenarnya ingin menggambarkan keadaan Amy dan Danny yang nantinya akan terjebak di bawah jurang pepohonan setelah mereka berdua mengalami kecelakaan. Dan pada momen mereka terjebak itulah hal-hal yang mereka pendam selama ini akan terkuak. Judulnya itu sendiri dikutip dari buku karya Simone Weil yang berjudul Gravity and Grace. Buku ini menyebutkan bahwa untuk bisa menerima kenyataan dunia nyata di sekitar kita, kita harus kehilangan sesuatu. Dan pada episode ini, Amy kehilangan anaknya Junie, dan Danny kehilangan saudaranya Paul. Mereka berdua seakan mulai bisa menerima kenyataan pahit realita yang ada, tidak lagi hidup dalam kenyataan yang mereka buat-buat seperti sebelumnya. Dan pada episode 10 yang berjudul Figures of Light, lukisannya sebenarnya ingin menggambarkan Danny dan Amy yang muntah akibat keracunan makan beri di semak-semak tersebut. Namun akibat keracunannya itu, mereka berdua menjadi sedikit mabuk. Dan di saat itu, mereka berdua menjadi jujur antara satu sama lain tentang perasaan mendalam yang selama ini mereka pendam. Seperti yang lukisannya lukiskan. Mereka masing-masing pun menjadi tahu true colors dari diri mereka atau perasaan sesungguhnya yang selama ini mereka miliki. Judulnya itu sendiri mengambil referensi dari Carl Jung, sang psikiater asal Swiss dalam bukunya yang berjudul Alchemical Studies. Dalam buku ini menyebutkan bahwa one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Seseorang tidak tercerahkan dari membayangkan hal yang baik-baik, melainkan dari menyadari keburukan itu sendiri.
Dalam rangka agar kita bisa tercerahkan dan mendapatkan hidup yang sesungguhnya, kita harus bisa masuk ke dalam kegelapan diri kita yang terdalam dan mengakui kegelapan tersebut. I think we're dying. I think so too. I see your life. Beranjak ke detail lain dari film ini, tato dari Amy itu sebenarnya adalah angka 22. Ini sebenarnya bereferensi kepada teori Catch-22 yang dikemukakan oleh Joseph Heller dalam novel yang berjudul Catch-22. Catch-22 adalah sebuah kondisi paradoxical no-win situation. Contohnya kalian baru lulus kuliah, lalu mau melamar sebuah pekerjaan. Namun rekruter kalian bilang bahwa kalian butuh pengalaman kerja dahulu, baru bisa melamar pekerjaan ini. Loh, tapi kan saya belum pernah bekerja, makanya saya mau bekerja untuk dapat pengalaman. Rekruternya tetap bilang, nggak bisa, kamu mesti ada pengalaman dulu. Nah, ini adalah Catch-22 situation. Atau contoh lain, kalian mau buka pintu rumah, tapi pintunya kekunci. Kuncinya ternyata ada di dalam rumah. Tapi untuk masuk rumah, kalian harus ambil kuncinya dulu di dalam. Tapi pintu rumahnya kan kekunci. Nah, ini adalah contoh lain dari Catch-22 situation. Penggambaran Catch-22 pada film ini adalah penggambaran hubungan yang terjadi antara Amy dan Danny. Mereka sama-sama mau hidup mereka menjadi kembali benar dan damai. Tetapi mereka tetap mengsabotase satu sama lain, yang mana aksi itu membuat mereka tetap tidak bisa menjalani hidup yang damai. Nah, ini adalah Catch-22 situation, sebuah paradoks yang tidak bisa ada win-win solutionnya. Amy memang memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan. Ayahnya bisa dibilang seperti diktator penindas, ditambah lagi memiliki selingkuhan. Masa kecilnya penuh dengan trauma dan ketidakbahagiaan. Tetapi siapakah Woman in Black itu yang muncul terus di saat Amy sedang terpuruk? Ini sebenarnya adalah penggambaran dari karakter Miss Viola Swamp. Dalam buku anak-anak terkenal yang berjudul Miss Nelson is Missing, ceritanya pada suatu sekolah ada seorang guru yang bernama Miss Nelson yang hilang, lalu digantikan oleh Miss Viola Swamp yang bertampang seperti nenek sihir mengerikan. Tetapi ternyata Viola Swamp itu sebenarnya Miss Nelson itu sendiri, yang memakai kostum agar anak-anaknya mau belajar dan pada takut sama dia. Pada saat Amy kecil, dia ngumpetin banyak coklat permen di bawah selimutnya, dan Miss Viola Swamp itu muncul mengentayanginya. Miss Viola Swamp itu juga muncul sebagai sosok selingkuhan dari bapaknya sendiri. Saat Amy sudah dewasa, Miss Viola Swamp pun muncul pada setiap keadaan Amy sedang terpuruk. Ini sebenarnya adalah manifestasi Amy dari segala rahasia memalukan yang ia lakukan saat sudah dewasa. Ia terbiasa untuk memendam segala perasaan seperti ayahnya zaman dulu. Dan pada saat rahasia memalukan itu terbuka, sosok Miss Viola Swamp pun akan muncul pada dirinya. Perasaan yang terpendam itu hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak seperti bom waktu. Masa lalunya dengan orang tua yang diktator itulah yang sebenarnya membuat Amy seperti haus akan memegang suatu kontrol kekuatan pada keadaan. Dan inilah yang juga muncul dalam fetishnya kepada senjata, atau sebutannya adalah hoplophilia. Amy terus memiliki kecenderungan untuk meluapkan amarah atau emosi yang ekstrim. Ini sebenarnya adalah hasil dari ketakutannya karena ia merasa rentan. Dari situlah Amy seperti membutuhkan sesuatu yang ia dapat kendalikan, dan pistol itu adalah jawabannya. Beberapa artwork yang menurut gua menarik perhatian adalah seni pahat dari George dan koleksi topengnya Jordan. Patung pahatan karya dari George bentuknya seperti bubble blob jelly yang mengambang abstrak. Karya George itu sebenarnya ingin merepresentasikan keadaan George itu sendiri. George adalah seorang pribadi yang lebih welcome dan tidak kaku pada sesuatu hal. Hidupnya mengambang mengikuti arus. Pahatannya itu sendiri sebenarnya bisa dibilang seperti karya anak kecil yang sedang berkreasi memainkan Play-Doh. Sama seperti George yang bisa dibilang sedikit kekanak-kanakan, namun memiliki jiwa yang bebas dan santai. Lalu koleksi topeng-topeng dan topi yang dimiliki Jordan itu sebenarnya sudah sedikit jelas bahwa ingin merepresentasikan kehidupan Jordan yang harus selalu memakai topeng bermuka banyak. Walaupun ia kaya dan hidupnya sangat glamor, namun ia harus terus bermunafik sehingga tidak bisa menjadi diri sendiri secara penuh. Pada akhirnya, saat Amy dan Danny sedang halu dan tersesat di hutan, mereka bisa mengutarakan segala unek-unek dari hati terdalam mereka. Danny adalah satu-satunya orang yang bisa melihat Amy dari sisi terdalamnya, begitupun sebaliknya. Sehingga di saat Danny sedang dalam keadaan sekarat, ia sangat takut kehilangan Danny karena ia merasa Danny sudah seperti rumah bagi Amy. Mereka berdua sama-sama merasa aman dan nyaman. Mereka berbagi kesamaan insecurity, kesamaan keburukan, dan sisi tergelap mereka masing-masing.
Benang merahnya, inti yang ingin disampaikan pada serial Beef ini adalah seperti yang dikatakan oleh Carl Jung. Seseorang tidak akan bisa tercerahkan dari hal yang baik-baik saja, melainkan dari menyadari keburukan dan kegelapan itu, seseorang baru bisa tercerahkan. Sometimes rock bottom is your trampoline. Okay, here you go. Oh ya, tunggu, jangan kemana-mana dulu sob. Kami baru saja launching merchandise baru dan jika kalian tertarik langsung saja cek link pada kolom deskripsi atau cek Instagram kita untuk lebih detailnya ya. Agar video ini bisa lebih menjangkau banyak orang, bantu Bang Soto dengan like video ini, subscribe channelnya, dan komen request atau pendapat kalian di bawah. Terima kasih dan salam tanda tanya.